Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ini ada Luhut Sitompul. Luhut Sitompul pada tanggal 2 Maret 2022 ya, masih baru. Dia menyinggung radikal dan meminta kepada Menag untuk mengeluarkan sertifikat penceramah. Ya, hal ini tentu langsung ditanggapi oleh Gus Umar. Kan Luhut Sitompul ini bukan muslim ya. Dan kata Gus Umar, ya uruslah agama kamu sendiri gitu. Gak usah urus agama orang lain. Nah, kamu kan gak paham dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Seenaknya aja gitu. Ini Luhut Sitompul sebenarnya udah ngehina agama orang. Dia berarti menganggap kalau agama Islam ini agama yang radikal. Ini kurang ajar sebenarnya, menurut saya kurang ajar banget. Dan saya sendiri seumur hidup saya belum pernah mengatakan seorang non-muslim, misalkan dia ada aktivis gereja katakanlah, atau dia biksu dan lain sebagainya, itu sebagai orang yang radikal, orang yang nggak baik. Enggak, saya selalu menganggap mereka baik dulu. Setelah kita bergaul dan kelihatan sifatnya, baru di situ kita bisa menilai gitu kan. Ini Luhut Sitompul seenaknya aja menilai agama orang gitu. Insya Allah, ya Allah, ya Robbi. Ini orang-orang kayak gini bermunculan. Ini penyebabnya apa ini? Kayaknya gara-gara semakin vokalnya orang-orang munafik di Indonesia. Tapi by the way nih, soal munafik nih, karena kemarin kan Abu Janda bilang kalau Al-Quran itu dibukukan setelah Nabi wafat. Bukan tidak mungkin ada update-update pada ayat yang dilakukan oleh khilafah pasca Nabi, kan kata Abu Janda gitu. Nah, Kiai Haji Idrus Romli mengatakan kalau Abu Janda ini sebenarnya bukan seorang munafik seperti yang saya selama ini bilang. Menurut Kiai Haji Idrus Romli, Abu Janda ini termasuknya sudah murtad. Murtadnya jenis murtad i'tiqadi. Jadi kita coba breakdown sedikit ya soal murtad. Ini saya juga baru paham nih soal murtad i'tiqadi itu seperti apa. Ya harap maklum ya, kita belajar aja bareng-bareng. Jadi murtad itu ada murtad akidah atau yang tadi murtad i'tiqadi. Murtad i'tiqadi itu saat seseorang sudah keluar dari Islam karena tidak lagi meyakini konsep keimanan dalam Islam. Misalnya ia meragukan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam, tidak lagi percaya terhadap pahala ataupun dosa dan lain sebagainya. Orang yang murtad secara akidah menghalalkan perilaku yang sudah diharamkan agama seperti zina, pencurian, perampokan, tidak sholat, tidak berzakat dan lain sebagainya. Di masa silam, Khalifah pertama Islam Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan orang yang menolak membayar zakat. Bagi Abu Bakar, mereka dianggap murtad dan keluar dari Islam. Demi Allah, seandainya mereka enggan memberikan anak, dalam riwayat lain iqol atau zakat, niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan itu. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memang kalau dikatakan murtad i'tiqadi ya benar. Kan Abu Janda tidak mengimani Al-Quran sebagai sebuah mukjizat yang dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Dan ini sudah melanggar rukun iman. Kedua, murtad fi'liyah, yaitu orang yang keluar dari Islam dengan melanggar perintah Allah dan menyimbolkan dirinya bukan bagian dari Islam. Sebagai misal yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyekutukan Allah, dan terang-terangan melakukan hal-hal yang bukan bagian dari budaya Islam tuh. Orang yang murtad akan melakukan tindakan ini di atas kesadaran sendiri, bukan karena tidak tahu atau kebodohan. Jika ia tidak tahu atau dalam keadaan terpaksa, maka tidak bisa dikategorikan murtad. Jadi dia udah tahu misalkan soal turut merayakan hari raya agama lain. Nah, ini termasuk murtad fi'liyah. Lalu ada murtad ucapan atau murtad qauliyah. Orang yang murtad karena ucapannya dapat terjadi jika ia menghina nama-nama Allah, menjelek-jelekan Al-Quran, tergesa-gesa menuding kafir kepada sama muslim tuh. Kalau sama muslim menuding kafir, predikat kafir jatuh pada dirinya sendiri, lalu ucapan yang merendahkan keyakinan Islam. Ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat ketiga kategori ini masuk ya, Abu Janda udah pernah melakukan ketiga-tiganya. Jadi ya mungkin predikat munafik yang kita sematkan kepada Abu Janda ini husnuzon nih. Jadi berdasarkan apa yang dikatakan Pak Kiai, ya udah masuklah murtad, dia udah bukan muslim lagi gitu ya.
Tapi ini sebagai tambahan ya. Jadi saat seorang Abu Janda, terus kemarin Gus Yakut, lalu siapa lagi nanti berturut-turut memberikan komentar yang akhirnya ngeganggu kedamaian umat Islam. Di satu sisi memang kita perlu melakukan hal-hal yang seperti saya lakukan di sini gitu, memberikan pandangan-pandangan tentang Islam itu seperti apa, dan pandangan kita tentang pendapat mereka itu sebenarnya setersesat apa sih gitu. Selain menunjukkan kepada orang-orang yang belum paham Islam itu seperti apa, jadi paham gitu, jadi lihat, oh ternyata yang dikatakan oleh Gus Yakut kemarin, yang dikatakan oleh Abu Janda sekarang, itu adalah pandangan-pandangan yang melenceng jauh dari apa yang umat Islam yakini gitu. Dan ini juga memperkuat sahabat-sahabat kita yang nauzubillahi min dzalik mungkin merasa ragu, kok bisa gitu ada orang Islam yang seperti ini. Tapi di lain sisi kita harus ingat begini, saat mereka berturut-turut keluar mengeluarkan suaranya, mengganggu kita dengan berbagai komentar-komentar mereka, kita harus ingat kalau dalam kancah politik dan media di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, ada yang namanya pengalihan isu. Nah, kita harus memperhatikan dengan lebih mendalam, sekiranya isu apa sih yang sekarang ditenggelamkan oleh media. Soalnya luar biasa sekali, Gus Yakut berturut-turut melakukan komentar yang sebenarnya itu mencederai kepercayaan rakyat terhadap Gus Yakut. Ya walaupun memang sudah cedera dari sebelum jadi Menag ya. Kita semua udah gak percaya sama Gus Yakut. Dan ditambah lagi muncul Lutfi Tompul bareng sama Abu Janda. Jadi ini kelihatan, wah ada yang ditutup-tutupin apa ya gitu. Coba kita lihat isu yang sekarang ini agak tenggelam itu kan isu mengenai kenaikan harga, mengenai kelangkaan minyak. Nah ini harus kita lihat, sepertinya isu ini bukan isu kecil deh. Coba saya tanya deh ke sahabat sekalian, kalau sahabat punya pendapat, kira-kira berita apa sih sekarang yang berusaha ditutupi oleh tim hore-hore ini gitu. Coba komentar aja di kolom komentar di bawah agar kita semua aware bahaya apa sebenarnya yang sekarang lagi mengendap-endap dan nantinya jelugur gitu, tiba-tiba menjadi masalah yang sangat besar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila sahabat semua tertarik untuk menonton video-video seperti ini, sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada di bawah ini. Kita siapkan berbagai desain t-shirt yang cocok untuk sahabat semua. Namun apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.